Membunuh ini saudaraku diharamkan dalam Islam. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Haram. Kecuali dalam hal-hal yang Allah halalkan, dan itu hanya terbuka dalam 3 pintu saja. Yang pertama, kalau dia diserang tiba-tiba oleh perampok, oleh pencuri, dia harus bela dirinya. Dan kalau dia membela diri, mungkin orang itu menggunakan senjata, lalu dia pun mengambil senjata terdekat, lalu kemudian terjadi perkelahian, dia tusuk orang itu mati. Itu nggak masalah. Lain. Itu pintu terbuka karena membela diri. Yang kedua, kalau orang-orang yang sedang dihukum mati, atau orang yang mati kena hukuman mati karena hukum syar'i, membunuh dikisos, dipenggal kepalanya, orang berzina dirajam, itu lain. Ada hukum syar'i di situ. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Selain daripada ini, jangan angkat senjata, nggak boleh sama sekali. Bahkan ada hadis yang sangat tegas melarang seorang muslim mengambil senjata atau besi yang tajam deh, mungkin pisau, mungkin besi, dan diarahkan kepada saudaranya muslim. Mengarahkan saja nggak boleh. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, pernah ada sahabat yang menaruh pedang di pinggang sebelah kanannya. Biasanya mereka pakaiin sarung dari kulit supaya tidak kena orang lain. Ini kebetulan dia nggak punya sarung pedangnya, ditaruh begitu saja, digantungin begitu saja, diikat di pinggangnya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW mengatakan, beritahukan orang itu suruh pasangkan sarung pedangnya. Jangan sampai gara-gara itu dia menyakiti muslimin. Memberikan pisau itu dianjurkan jangan berikan yang tajamnya ke depan. Dibalik pisau itu dikasih kepada dia. Mengarahkan saja sudah berbahaya. Dan dilarang membuka semua pintu yang bisa membawa pada pembunuhan, apapun itu. Orang yang melakukan pembunuhan, menusuk atau apa aja tadi proses-prosesnya, dan orang yang menjadi otak, pemilik ide, sama aja dosanya. Sama aja. Seseorang bayar preman suruh bunuh orang itu, dibunuh sama dia. Saya nggak ikut-ikutan, preman ditangkap masuk penjara, tetap aja secara syar'i dia kena. Dia otaknya, dia penyebabnya. Kata Nabi SAW, nanti ada bahasan sendiri dosa besar tentang masalah siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya, dengan yang mengikuti dia tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang-orang itu. Ini teman-teman yang datang ke pengajian kita, kemudian undang temannya, ayo kita hadir yuk pengajian sana, terus dia ikut sholat berjamaah maghrib, dia ikut sholat ba'diyah, dia ikut tadi sholat qabliyah, dia ikut dengar ta'lim, ilmunya bertambah, sebentar sholat isya. Yang ngajak itu dapat pahala. Misal temannya dapat 100 pahala, dia dapat 100 pahala, sama-sama hadir sholat, sama-sama semua, paketnya 100 pahala misalnya. Tapi dia karena ngajak, dia dikasih 100 pahala plus seperti pahala temannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala temannya. Jadi dia dapat 200, temannya dapat 100. Dia ajak 1000, 10 orang, 100 orang, sebarin berita, gitu kan. Sebaliknya, siapa yang menunjukkan pada keburukan dan ada yang ikuti, dia yang memiliki ide. Ada orang tanya alamat diskotik, oh di sana tuh sebelah kanan. Mampir orang sana 3 jam, dia tidur di rumahnya, dia dapat dosa juga. Di mana diskotik? Maaf, tanya yang lain, jangan tanya saya. Kalau tanya masjid, saya tunjukin di sana masjid. Jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Siapa yang tunjukin pada keburukan dan ada yang melakukannya, maka dia akan dapat dosa tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Itu bahayanya. Lain kalau kita nggak tahu, misal ada orang bertanya, kita pikir dia mau silaturahim dengan keluarganya, ternyata dia pembunuh. Tanya alamat, oh setahu saya papa ini di sana. Ketahuan besok paginya bapak itu dibunuh, kita tidak niat apa-apa, itu lain. Tapi kalau kita sudah tahu ini penjahat, gayanya kayaknya orang jahat nih, jangan tunjukin. Maaf, tanya orang lain, jangan tanya saya. Nggak usah tunjukin keburukan, karena ini berbahaya. Ada rentetan-rentetan hukum di situ. Membunuh, baik langsung melakukannya atau menjadi penyebab atau ide, apapun keterlibatannya, sama dosanya.